menyampaikan penggantian cairan dan penggantian transfer set pada pasien CAPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi, saya dinas di Rumah Sakit Khusus Ginjal Nyonya R. Habibie. Biasanya teman-teman dari perawat CAPD maupun HBD biasanya memanggil Mehmet, itu nggak masalah. Ya, itulah nama kesayangan saya. Oke, mari kita lanjut. Bapak Ibu yang begitu semangat, walaupun dalam kondisi pandemi COVID, kita masih mau untuk menambah ilmu, walaupun dengan kondisi pandemik seperti ini. Share screen-nya. Lanjut lagi. Oh, ini sini ya. Oke. Bapak Ibu, ini nama saya Slamet Riyadi. Oke. Adapun tujuan kita mengikuti webinar saat ini yaitu yang tadi mengenai penggantian cairan dan transfer set. Tujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur penggantian cairan dan penggantian transfer set sehingga dialisis akan adequate dan mencegah terjadinya peritonitis. Sebelumnya tadi sudah disampaikan yaitu tentang CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. CAPD ini adalah suatu metode dialisis atau cuci darah dengan memanfaatkan membran peritoneum untuk membuat sisa metabolisme yaitu urum kreatinin, dan CAPD ini suatu cuci darah yang berkelanjutan atau terus-menerus sehingga pengguna CAPD masih dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa. Seperti tugas tadi dari panitia yaitu penggantian cairan. Ya. Sukses tidaknya CAPD sebenarnya tergantung juga dari penggantian cairan yang benar. Yaitu penggantian cairan adalah mengeluarkan cairan dari rongga peritoneum, yaitu cairan dialisat dari rongga peritoneum dan diganti dengan cairan yang fresh atau yang baru. Itulah penggantian cairan. Nah, seperti ini ya. Cairan yang ada di rongga peritoneum ini yang lama ya, yang sudah beberapa jam atau beberapa saat dikeluarkan, selanjutnya diisi lagi oleh cairan yang fresh, cairan dialisat. Oke. Fase CAPD itu dibagi menjadi 3, yaitu fase pengeluaran, fase pengisian, dan fase dwelling. Yang pertama, kita akan bahas tentang fase pengeluaran. Ya, fase pengeluaran adalah seperti tadi, ya, cairan yang sudah ada di rongga peritoneum, ya, yang sudah terisi oleh sisa-sisa metabolisme tadi, seperti urium, kreatinin, elektrolit, kalium segala macam. Nah, dia akan dikeluarkan melalui selang pembuangan atau outflow, dikeluarkan. Nah, selanjutnya setelah ini cairan kebuang semuanya, akan dimasukkan cairan yang fresh atau yang baru. Nah, waktu ini fase pengeluaran ini kurang lebih memakan waktu 20 menit. Lanjutnya lagi, fase pengisian. Setelah cairan dari rongga peritoneum tadi dalam waktu 20 menit ini habis, ya udah kosong, ya, sudah kosong, selanjutnya akan diisi lagi oleh cairan yang fresh, yang baru, masuk ke rongga peritoneum. Selanjutnya fase dwelling, ya. Fase dwelling. Jadi setelah tadi prosedur-prosedur tindakan tadi selesai, jadi pasien ini bisa melakukan aktivitas, ya. Aktivitas sehari-hari. Kalau dia guru bisa beraktivitas mengajar, pegawai kantor bisa ke kantor, dan berbagai profesi. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini terjadi saat fase dwelling. Jadi pengguna CAPD dia masih bisa sekarang ini umroh. Tapi kalau haji, kalau nggak salah, pasien gagal ginjal stage 5 itu tidak direkomendasikan untuk saat ini. Jadi kalau umroh masih bisa, ya. Selanjutnya mereka bisa main beraktivitas, dan maaf ini gambar ini diambil sebelum pandemik, ya. Ini pasien kita waktu itu haji tahun 2008.
Selanjutnya lagi, ini ada juga pasien kita yang sudah umur lebih dari 70, alhamdulillah dia masih aktif, ya. Dan ini juga kita punya pasien, dia masih aktif juga, dia masih dinas juga, kemudian dia dinas juga sampai kemarin terakhir tahun lalu dia pergi ke Austria, karena dia juga dinas di Sandi Negara. Ini pasien kita. Nah ini saat kegiatan ini terjadi saat fase dwelling. Nah ini pasien-pasien kami juga, ya. Ini kemarin saya juga minta izin ke beliau, boleh nggak gambarnya kita ambil, ya, kirim fotonya. Oh boleh, ya. Akhirnya kita ambil. Nah ini saat fase dwelling, ya, mereka beraktivitas, ya. Ini pasien-pasien kita. Nah ada juga nih saat fase dwelling pasien kita yang melakukan pernikahan, ya. Jadi tidak ada masalah, ya. Jadi dengan CAPD aktivitas itu masih bisa dapat dilakukan. Itulah kelebihan dari CAPD. Nah, selanjutnya kita akan bicara prosedur penggantian cairan CAPD. Sebelum melakukan penggantian, otomatis kita harus menyiapkan tempatnya untuk penggantian cairan CAPD, Bapak Ibu. Yang pertama, ruangan CAPD itu seperti ada di gambar ini. Ruangan itu harus bersih. Penerangan cukup. Kalau ada jendela kita tutup, pintu kita tutup, ya. Kalau ada baju bergantungan kita rapikan dulu, kita bersihkan, siapkan wastafel di ruangan. Itu lebih aman, ya. Kalau yang seperti ini jendela terbuka, kipas angin segala macam, lebih baik ini ditutup, dimatikan, pintu ditutup, meja dibersihkan, ya. Tuh. Kita lanjut lagi, Bapak Ibu. Nah, ini asli sebenarnya ruangan yang kita pakai, yaitu ruang poli CAPD. Jadi ruang poli CAPD itu tidak membutuhkan waktu yang banyak. Kita ada sekitar 116-an pasien, ya, sekarang ini, ya. Kita memiliki ruangan hanya seperti ini aja, ya. Ini kita gunakan buat saat training pasien ataupun saat melakukan penggantian transfer set, ganti cairan, dan ada pasien yang kontrol ke poli yang penyakit lain, misalnya poli lain. Kadang-kadang mereka mampir, Om, mau ikutan ganti cairan boleh nggak? Monggo silakan. Mereka bisa di sini. Ya, ini ruangannya. Ya, tidak terlalu bagus, intinya bersih dan memenuhi syarat. Nah, ini contoh ruangan pasien. Ya, waktu itu kita datang ke rumahnya, alhamdulillah kita foto. Ya, ruangannya bersih, penerangan juga cukup. Ya. Nah, ini juga ruangan pasien, ya. Dia tidak terlalu mewah, tapi bersih. Waktu itu lantainya ini tidak di lantai atau tidak marmer, ya udah biar lebih aman, ya, takut di sini tanah, ya kita sarankan pakai karpet. Akhirnya dikarpetin, bersih, alhamdulillah aman, ya. Ini cukup memenuhi syarat. Nah, ini dia. Kadang-kadang pasien kalau mau CAPD kadang-kadang itu takut. Nanti kalau sudah CAPD gimana, Pak? Kita nanti sedang bepergian tiba-tiba kita harus ganti cairan, kan gitu. Nah, ada juga pasien kami, Bapak Ibu, beliau itu dari Jakarta mau ke Bandung, jam 6 ganti cairan. Nah, saat jam 10, beliau itu dalam perjalanan kondisi macet. Ya, dia nelpon, Pak Mehmet, ya Bu, ini macet saatnya ganti cairan. Jadi saya harus gimana? Ya udah Bu, jam 10 tunggu jam 11. Oh, masih macet, tunggu jam 12. Masih macet, tunggu jam 1. Masih macet lagi, udah Bu, nggak usah ganti cairan. Tunggu sampai rumah. Daripada Ibu ganti cairan di sembarang tempat, nanti resikonya infeksi. Jadi saat ini pasien hanya ganti 3 kali yang harusnya 4 kali. Gitu. Oh gitu Pak Met, nggak apa-apa, nggak masalah. Paling cairannya tidak narik, nanti Ibu tinggal atur kurangin minum. Daripada Ibu ganti cairan di sembarang tempat, akan beresiko terjadi peritonitis. Itu lebih beresiko. Kalau sekarang nggak tarik, kurangin minum, besok HD selanjutnya, CAPD selanjutnya akan jalan lagi normal. Itu lebih saran saya, kalau dalam kondisi darurat lebih baik tidak usah ganti cairan. Yang kedua, ada lagi pasien ganti cairan di teras. Ada Pak Met? Ada. Nah, kebetulan dulu ada pasien kontrol ke kami, ya, dia peritonitis. Ya, akhirnya saat kontrol kita kaji ganti cairannya gimana. Jangan kita taruh di poli, kita coba mangga ganti cairan, bla bla bla, kita jelasin bla bla bla. Akhirnya dia cerita, kadang-kadang ganti cairan di teras sambil melihat anak-anak kecil main bola. Kenapa? Kadang katanya jenuh kalau di ruangan. Nah, ini tidak disarankan, ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi yaitu tentang prosedur penggantian cairan.
Ya, tadi ruangan sudah, sekarang pengguna CAPD-nya, ya, pengguna CAPD-nya. Jadi gimana sih penggantian cairan yang betul? Kalau ruangannya sudah, kita akan lanjut penggunaannya yaitu melakukan cuci tangan, ya, gunakan masker, cuci tangan. Setelah cuci tangan, ya, bersihkan meja yang akan kita pakai. Setelah dibersihkan, lanjut lagi, siapkan alat-alat CAPD. Nah, di sini ada cairan, mini cap, timbangan. Jangan lupa buku catatan. Ultraklem kok satu sekarang ultraklemnya, karena sekarang Baxter cairan yang terbaru itu sudah ada klem satunya, jadi cukup satu klem udah cukup. Kemudian ini ada hand strap. Nah, ini bak instrumen, baskom buat nampung cairan pembuangan. Lebih baik jangan di lantai, karena ini kan cairan tubuh. Jadi kita siapkan baskom, jadi kalau tumpah jadi tidak kemana-mana. Kemudian tisu, gunakan tisu kalau bisa tisu kasar ya, jangan yang lembut. Ya, ini lebih bagus biar nggak ini rusak. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah tadi udah disiapkan alat-alat tadi, kita lakukan pengecekan cairan. Jangan lupa pengecekan cairan. Ya, 2 bulan yang lalu ada pasien kita, dia nelpon, kemudian difoto lihat ya, Pak, ini cairan saya tutupnya kok lepas, nempel. Terus apa yang harus lakukan? Ya udah, kalau itu lepas jangan dipakai, buka lagi yang baru. Ya, ini pull ringnya ini lepas dia. Saat dibuka tuh lepas. Selanjutnya apa yang terjadi kan gitu kalau lepas, takutnya nanti bisa terjadi infeksi, ya. Nah, di sini kita cek cairan, di sini ada volume, biasanya volume cairan. Ya, kalau di kita masih rata-rata 2 liter ya. Ya, yang 2,5 belum masuk. Selanjutnya konsentrasi kita di sini ada 1,5, 2,5, 4/4 ataupun icodextrin. Selanjutnya kita lihat nih variabelnya, ya, patah tidak, pullingnya masih tertutup rapat tidak, kemudian kejernihannya, kemudian kalau ditekan cairan ini ada tidak kebocoran. Kalau itu semuanya aman, berarti cairan ini layak pakai, bisa kita pakai. Jika cairan tadi udah siap, akhirnya kita gantungkan ya di tiang infus. Di sini transfernya dikeluarkan, kasih alas tisu, baru penggunaan CAPD melakukan cuci tangan dengan hand strap. Ya, cuci tangan. Selanjutnya kita lakukan penyambungan, ya, transfer set ke cairan. Setelah penyambungan tadi, ya, kita lakukan fase pengeluaran atau prosedur pengeluaran cairan, yaitu ya di sini twist clamp dibuka, ya, setelah dibuka, ya, selanjutnya cairan yang ada di dalam rongga peritoneum ini, ya, yang sudah 4 jam, 6 jam ataupun bahkan 8 jam, dia akan keluar. Nah, ini kita tunggu kurang lebih 20 menit. Ya, 20 menit kita tunggu. Nah, saat mengeluarkan cairan ini, kita bisa melakukan pengecekan cairan. Apakah cairan itu jernih, ya, atau tidak, ya. Kalau jernih seperti ini ya, jernih, kuning jernih. Kemudian kalau kita baskom tadi kita alasin dan ada kertas, bisa kebaca. Nah, bag pembuangan ini ya warnanya ada 2, sebelah ini jernih, yang sebelah agak buram. Jadi yang buram kita taruh di bawah, kemudian yang jernih di atas nanti akan kelihatan. Oh, ini masih kelihatan tulisannya, masih kebaca. Berarti ini cairan jernih. Nah, fase pengeluaran tadi ya, kita akan melakukan pengecekan cairan kita. Ada tidaknya fibrin, ya. Fibrin ini karena kalau ada fibrin kadang-kadang susah keluarnya, ya. Kita cek fibrin, kemudian kita lihat ada tidak pendarahan. Seperti tadi Dr. Afiatin sampaikan, ya. Apalagi para perempuan atau ibu-ibu yang masih masih menstruasi, ya, menstruasi ini bisa kadang-kadang terjadi pendarahan atau mungkin karena jatuh atau angkat beban berat akhirnya muncul pendarahan. Ini bisa kita lihat. Nah, selanjutnya lagi saat fase pengeluaran tadi kita lihat cairan. Oh, ini cairan yang cloudy atau keruh. Oh, ini berarti ada infeksi peritonitis. Nah, ini selanjutnya pasien apa yang harus lakukan atau pengguna CAPD akan menghubungi center CAPD atau tim CAPD yang ada di rumah sakit masing-masing. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pengguna CAPD. Setelah fase pengeluaran tadi, kadang-kadang fase pengeluaran itu kok ada yang lama.
Ya, apalagi pasien yang pertama kali akan melakukan CAPD atau mulai training, lebih baik kita lakukan BNO. Kenapa? BNO ini kalau posisi kateternya ada di bawah, ya, kalau di Pramodika Form 12 seperti ini, ya, ini dengan posisi duduk cairan bisa keluar lancar. Gimana kalau posisi kateternya naik ke atas kayak gini? Ya, ini cairan bisa masuk, tapi keluarnya susah. Ya. Nah, kalau kayak gini, biasanya posisi pasien harus kita atur. Dia harus posisi tidur dan kateter sebelah kiri kita miringkan ke kiri, baru cairannya keluar. Nah, ini biasanya pasien karena apa? Biasanya itu kalau pasien CAPD, setelah dipasang CAPD sebelum training, kita usahakan BAB-nya lancar supaya apa? Konstipasi, kalau konstipasi terjadi, kateter bisa migrasi atau naik ke atas. Nah, selanjutnya kita tinggal sebagai perawat tinggal kolaborasi dengan dokter. Dok, ini fasenya banyak, apa yang harus kita lakukan? Ya udah, mangga silakan. Biasanya dokter akan resepin mungkin kasih dulkolak atau laksadin, laktulosa, mangga silakan. Selanjutnya setelah itu ini lama-lama dia juga akan turun sendiri kateter. Nah, tadi setelah fase pengeluaran selesai, kurang lebih 20 menit, kita lakukan flushing. Ya. Jadi flushing ini akan membuang udara yang ada di dalam kateter. Kadang-kadang pasien lupa, ya. Pasien lupa kateter ini klemnya ini, twist klemnya ini tidak ditutup. Sini diklem, ini langsung dipatahin. Akhirnya apa? Udara masuk ke rongga peritoneum. Jadi untuk mencegah udara tidak masuk ke rongga peritoneum, ya, setelah selesai pengeluaran, lakukan penutupan twist klem yang ada di sini, yang putih ini. Dikunci tek, ya kan? Bawah di sini ada klem, kunci tek. Oke. Ini klem dilepas, kalau nggak diklem dulu, ini dipatahin fleksibelnya. Setelah dipatahin, ya, buka klemnya. Ini buka klemnya, hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi udara yang ada di kateter ini akan kebuang. Ya. Kalau twist klem kadang-kadang lupa, twist klem nggak diklem ini kadang-kadang udara masuk, kadang-kadang pasien akan ngeluh, sakit punggung, bla 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 segala macam, kan gitu. Akhirnya tinggal kita kolaborasi, dok, ini ada udara masuk tadi lupa, apa yang kita lakukan? Ya udah, dan dokter akan instruksikan kasih aja analgesik anti nyeri, nanti juga hilang. Selanjutnya tadi flushing sudah selesai, ya. Selang kateter sudah diklem, buka twist klem. Ya. Nah, ini fase pengisian. Kita masukkan kurang lebih ini memakan waktu 10 menit. Ya. Fase pengisian selesai, ya. Kita akan menutup transfer set, yaitu dengan minicap yang baru. Ya, tadi kan sebelum melakukan connecting, kan minicap yang lama kita buang. Ya. Kita ganti dengan minicap yang baru. Jadi udah selesai, klem tadi kita pindahkan ke atas, ya. Karena kadang-kadang ada cairan ini nggak akan bisa masuk semua. Kadang-kadang masih ada di sini. Kalau tidak kita klem, nanti kita lepas, ini akan tumpah. Jadi udah selesai, twist klem ditutup, ya kan? Udah ditutup, yang bawah juga udah diklem ini ditutup, yang selang pembuangan. Pengguna CAPD melakukan cuci tangan dengan hand strap. Selanjutnya melakukan pembukaan minicap, kita buka di sini, kita siapkan 2 minicap. Ya, kenapa? Seandainya ini jatuh, jangan diambil, ya, buang aja, baru ambil yang baru. Nanti gara-gara belum 5 menit diambil, kan gitu. Nah, itu akan beresiko nanti akan pemasukan kuman. Setelah kita siapkan, kita buka minicap, kita intip di sini ada tidak di itu betadine di dalamnya ini. Oh ada, berarti minicap ini bisa kita pakai. Jangan lupa lihat juga minicapnya nih, expirednya. Oke, setelah selesai, lakukan penyambungan seperti ini. Ya, minicap kita sambung, kita tutup. Ya. Nah, tadi selesai penutupan minicap. Selanjutnya, pengguna CAPD ini bisa mengukur timbangan. Berapa nih cairan keluarnya? Tadi masuk 2000, sekarang keluar 2200. Berarti balan negatif 200. Setelah selesai ditimbang, lakukan pembuangan. Kalau mungkin di klinik CAPD atau center CAPD di sana ada 10 hok, ya kita buang, ya cairan di sini, ya kita dengan cara kucurkan itu selangnya di sini kita buang, kemudian kita buang sampahnya, kita pisahkan sampah medis. Kalau di rumah buangnya kemana? Kalau pasien pengguna CAPD kan pasien CAPD itu pasien mandiri, jadi semua tindakan penggantian cairan segala macam kan nanti di rumah. Ya.
dia cairan tersebut bisa dibuang di kloset. Kemudian bekas plastiknya bisa siapkan di sini, nanti tambah ember atau sampah medis ya, nanti bisa dibakar oleh pasien atau pengguna CAPD. Setelah selesai ya pengguna CAPD, lakukanlah cuci tangan ya 6 langkah di air mengalir. Setelah itu rapikan, bersihkan yang bekas-bekas tadi, dibersihkan. Lakukan pencatatan, jangan lupa ya, pencatatan masuknya berapa, keluarnya berapa, ya, nariknya berapa, kejernihannya gimana, ya, ada tidaknya fibrin segala macam. Nah, ini akan dicatat di sini. Nah, ini akan dilaporkan terus oleh pasien tiap bulan, karena tiap bulan pasien selalu datang ke poli CAPD. Selanjutnya dipindahkan ke buku catatan. Lanjut. Nah, ini pencatatan cairan yang di sini CAPD. Nah, ini saat kita masukin tadi jam 6, kita keluarin jam 10, kurang lebih 20 menit, pengeluaran 200, kita lihat cairannya jernih. Kemudian ini kan jam 10.20, kan selesai ngeluarin, masukin kurang lebih 10 menit. Jam 10.20, selesai jam 10.30, 2 liter masuk. Nah, selanjutnya jam 16 dikeluarkan, ya, jam 16 sore dikeluarkan, ya, kurang lebih 20 menit, keluarnya 2.400. Di sini balan 400, ya. 400, jadi narik 400, jadi cairan yang kebuang 400. Nah, total cairan 200, 400, gabungkan 600 di sini. Selanjutnya jam 16.20 kan tadi selesai dikeluarkan, masukkan lagi jam 16.20 sampai jam 16.30 ini cairan selesai masuk. Selanjutnya jam 21 malam, ya kadang-kadang pasien, kenapa kok jam 21 malam? Karena jam 10 udah ngantuk, ya udah ganti jam 10 malam. Ya, jam 9 malam. Jam 9 malam ganti cairan, kurang lebih 20 menit, ya, ngeluarin cairan. Kok keluarnya 1.900, berarti balannya positif. Ya, dia nggak narik cairan. Nggak usah khawatir, Bapak Ibu kalau nggak narik sekali mah biarin aja. Ya, karena nanti kita total, ya, 4 siklus ini kita total. Nah, kemudian kita kurangin tadi, yang 600 dikurang 100, jadi ini narik 500. Jam 21.20, cairan dimasukkan lagi sampai 21.30, masuk 2.000, pakai 2,5%. Pagi-pagi, ya, pagi-pagi, besok subuh, cairan dikeluarin cairannya, ya, jam 5 ini dikeluarin cairannya, ya, kemudian keluarnya 2.300, berarti dia narik 300, jadi cairan yang 500 ditambah 800, jadi 24 jam, ya, balan cairannya 800, ini cairan yang keluar. Selanjutnya pasien kalau bisa, ya, minimal 3 hari, ya, sesekali harus ukur urin. Urin itu masih ada tidak? Kalau masih ada, suruh ukur. Buat apa? Jadi nanti buat ngatur intake cairan buat pengguna CAPD atau pasien tersebut. Misalnya di sini jam 9 pagi, ya, dia jam 5 pagi pengukuran urin, jam 5 pagi dia bangun urin, itu dibuang dulu, ya, urinnya. Nah, itu dibuang dulu, selanjutnya kita tampung. Dia kapan mulai kencing? Jam 9 pagi dia kencing, ya. Ada urin 100. Nah, selanjutnya jam 17 ada lagi urin 150. Bangun tidur pagi-pagi jam 5 350. Jadi urin itu ada 600. Jadi balan cairan, ya, pengeluaran cairan sehari ini, cairan yang keluar pasien itu 1.400. Jadi pasien CAPD itu bukan berarti CAPD nanti bebas minum, tidak. Kalau cairan CAPD itu pasien CAPD cairan tetap diatur. Kalau nariknya berkurang ya minum harus diatur. Kalau nariknya bagus, berlebih, apalagi yang tadi Dr. Afiatin sampaikan, dia membrannya low transport, dia kadang-kadang pasiennya kering karena narik airnya banyak. Tetapi urin yang tinggi tadi, nah itu pasiennya harus kejar dengan minum. Jadi pasien CAPD makan bebas, cuma minum yang dibatasi atau dilebihin kalau dia kurang minum, kurang cairan berlebih ketariknya. Nah, ini contoh cairan, ya. Oke, lanjut. Untuk mengejar waktu nanti Bang Samsul biar cepat masuk. Nah, sekarang selanjutnya tadi tugas yang kedua dari panitia pemateri untuk menyampaikan yaitu penggantian transfer set. Nah, transfer set ini adalah suatu kateter atau selang yang menyambungkan antara titanium adaptor, ya, dengan kateter Y itu dari cairan dialisat, kan ini ada Y, ya, yang satu buat masuk, satu buat keluar. Nah, di sini, nah ini penyambung atau penghubung antara
titanium adaptor dengan kateter Y-nya pada cairan dialisat. Nah, ini penyambung. Ya. Nah, transfer set ini karena sehari ya kita penggantian cairan itu 4 kali, kita putar otomatis 2 kali sekali putar-putar. Kalau 4 kali kurang lebih 8 kali. Ya. Nah, ini akan beresiko. Jadi beresiko apa? Aus atau dol. Jadi otomatis harus kita lakukan penggantian. Oke, nanti akan kita bahas indikasi kenapa transfer set harus diganti. Nah, penggantian transfer set itu transfer set yang lama, kita ganti ke transfer set yang baru. Indikasi dilakukan penggantian transfer set. Nah, penggantian transfer set ini rutin. Bapak Ibu kita lakukan setiap 6 bulan sekali. Ya. 6 bulan sekali kita rutin kita lakukan untuk mencegah twist clamp menjadi longgar atau rusak. Nah, ini twist clamp itu ini yang buat muter atau keran ya, kerannya ini. Ya. Dia bisa rusak atau dol. Jadi biar tidak dol atau segala macam, biar kita cegah, kita ganti rutin tiap 6 bulan. Selanjutnya lagi, terputusnya transfer set. Nah, rekan-rekan atau perawat CAPD, bila setelah dilakukan pemasangan oleh dokter bedah ataupun oleh nefrolognya, seharusnya setelah ini disambung, nanti melakukan flashing segala macam setelah operasi, nah teman-teman akan cek lagi. Dicek lagi transfer setnya, penyambungannya ini. Kita cek lagi transfer setnya, dia rapat atau tidak. Nah, kalau tidak rapat, takutnya pas lagi ini akan lepas. Ya, jadi perawat CAPD akan mengecek. Nah, selanjutnya apa lagi? Bocornya kateter. Kateter ini bisa aja bocor, bisa. Ya. Sebelumnya tuh hari Jumat ini yang kita alamin. Ya. Hari Jumat pasien datang dilakukan penggantian transfer set. Selanjutnya hari Senin tuh datang lagi ke rumah sakit. Ya, dia nelpon, Pak, selang saya bocor. Terus apa yang harus saya lakukan? Ya, pasien bilang seperti itu. Ya udah, Pak, kalau selangnya mana? Oh, yang itu selang besi katanya. Oh, yaudah. Sekarang Bapak itu bungkus pakai tisu, kemudian diklem pakai yang merah, ultra klemnya. Klem, oke. Setelah klem udah nggak keluar, Bapak datang ke rumah sakit. Setelah datang ke rumah sakit, saya lihat ininya robek. Saya tanya, kenapa Pak robek? Iya, kena slitting celana. Ya, ini robek. Ada seperti itu, karena apa? Selangnya itu tidak dimasukkan ke kantong, jadi dia diplesterin, ya, diplester ke pinggang, jadi itu ininya masih nongol. Ya. Akhirnya ini kena slitting, ya mau nggak mau harus kita ganti. Ya. Itu indikasi kenapa transfer set harus diganti. Nah. Kiat tepat waktu ganti transfer set. Kiat tepat waktu ganti transfer set. Bapak Ibu, sekitar 5-6 tahun yang lalu ada pasien, ini kita bercerita dulu, kenapa transfer set itu bisa berakibat fatal penggantian transfer set. Yaitu ada pasien pernah datang ke IGD dengan alasan cairan keruh dan sakit perut. Kemudian petugas atau perawat CAPD itu sore sekitar jam 4 sore atau jam 4 jam 5, kita suruh datang ke ke IGD, kita lihat. Kenapa Pak? Sakit ini nih. Akhirnya apa? Perawat CAPD kita lakukan penggantian cairan di tempat itu. Saat kita lakukan penggantian cairan di CAPD, di IGD, twist clamp-nya itu udah dol. Akhirnya kita kaji pasiennya, Pak ini udah berapa lama nggak ganti? Sudah hampir 2 tahun, 1,5 tahun nggak diganti. Akhirnya twist clamp-nya itu dol. Itu yang pernah kami dapatkan. Ya. Jadi kiat gimana supaya kita tidak telat melakukan penggantian transfer set? Yang pertama, pasien harus rajin mencatat di buku CAPD. Ya. Karena buku catatan CAPD ini kalau dicatat rutin 6 bulan pasti sudah habis. Jadi kalau buku ini udah habis, pasien harus ganti transfer set. Itu aja mudahnya. Selanjutnya, di status CAPD itu ada namanya data umum pasien CAPD. Ya. Di situ kapan pasien CAPD itu dipasang? Di sini kan ada. Mulai kapan CAPD dipasang? Nanti ada di sini. Kemudian di catatan pengkajian keperawatan CAPD. Jadi tiap bulan pasien kan selalu datang ke CAPD. Nah, saat dia datang, perawat akan selalu melakukan pengkajian. Di pengkajian keperawatan tersebut selalu kita siapkan tindakan keperawatan
Ya, di situ kita lihat. Ya, saat dia datang ke poli CAPD, dia apain? Kemudian di situ akan ditulis kapan terakhir mengganti transfer set dan kapan selanjutnya harus mengganti transfer set. Jika ini semua dilakukan, insya Allah penggantian transfer set tidak akan terlambat dan tidak terjadi fatal. Itu yang terjadi. Ya, insya Allah. Nah, selanjutnya tempat atau ruangan penggantian transfer set CAPD. Kalau tempat dan ruangan seperti tadi ya, kita katakan tempatnya bersih, ya. Kemudian penjahayaan cukup. Seharusnya penggantian transfer set ini dilakukan di unit CAPD. Karena yang harus melakukan perawat. Ya, perawat CAPD yang melakukan penggantian. Pernah ada kejadian, jadi kalau dulu itu cairan tiap 6 bulan pasien kan datang ke klinik CAPD untuk amrah cairan dan ini udah 6 bulan. Nah, setiap 6 bulan sekali itu diresepkan cairan berbarengan dengan transfer set. Akhirnya apa? Cairan kan terkirim ke rumah pasien. Setelah terkirim bareng dengan transfer setnya. Karena saat training, edukasi segala macam yang antar itu anaknya dengan pasiennya dengan ibunya, tiba-tiba ada cairan datang, ada selang. Selangnya bisa aja diganti oleh pasien sendiri. Nah, untuk menghindari itu, apa yang kita lakukan? Sekarang untuk pengiriman transfer set tidak akan di tempat kami tidak dikirim ke pasien. Jadi kita simpan di apotek. Jadi kalau nanti pasien datang, ya kita udah datang ganti transfer set kan dia hafal, ya Pak, cairan udah datang, kapan saya harus diganti selang atau diganti transfer set? Mangga Ibu besok, nanti besok pagi atau besok siang, mangga silakan. Jadi nanti perawat yang akan mengatur. Ya intinya lebih aman lagi transfer set tidak kita kirim ke rumah pasien berbarengan dengan cairan. Teknik penggantian transfer set. Nah, teknik penggantian transfer set yaitu tadi kan ruangan sudah, jadi penggantian transfer set lebih baik dilakukan di klinik CAPD atau di poli CAPD dan yang melakukan perawat CAPD. Pertama, yang harus kita siapkan perawat CAPD yaitu melakukan cuci tangan di air mengalir ya dengan sabun. Selanjutnya kita gunakan APD. Setelah itu selesai cuci tangan, kita siapkan alat-alatnya. Nah, di sini ini adalah bak instrumen ya yang masih terbungkus ya, bak instrumen. Kita siapkan handskun 2, betadine, transfer set yang baru, kasa, hand strap, timbangan, ultraclaim dan minicam. Ini kita siapkan. Nah, selanjutnya petugas CAPD setelah tadi udah disiapkan, udah dibersihkan, cuci tangan dengan hand scrub, lalu gunakan handskun steril. Ya, oke. Kemudian tadi ada bak instrumen, yang kita siapkan, kita buka. Nah, isinya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, di sini kita siapkan kom. Bak instrumen ini berisi ada 2 kom. Ya, yang ini akan kita isi betadine. Ya, isi betadine berapa banyak? Nah, sekarang ini kita siapkan hanya 2 kom. Jadi yang ini secukupnya, kurang lebih sekitar 60 mili. Sampai 90 mili udah cukup ya. Ini buat ngerendam, satu lagi nanti buat kasa, pasien kasa mungkin 20 mili, 30 mili juga cukup sih ini ya. Oke, buat kasa, betadine kasa steril nanti simpan di sini. Nah, di sini kita siapkan 3 klem. Ya, 1 klem ini buat nanti tank off, yang 2 ini nanti seandainya itu klemnya selama 6 bulan itu kan udah lama, kadang-kadang susah dibuka, apalagi perawatnya perempuan ya, membuka kateternya itu bisa kita bantu dengan klem seperti ini. Selanjutnya, jika tadi udah kita siapkan, ya, transfer set kita alasin atau kita letakkan di atas duk steril, ya, letakkan transfer set di atas duk steril. Setelah kita letakkan, nah, selanjutnya kurang lebih 3 cm dari titanium adaptor di sini kita klem, ya. Kita klem di sini biar tidak rusak tank off-nya. Ya, di sini kita alasin kasa, ya, baru kita klem. Dan juga gunakan klem, kalau bisa klemnya jangan klem yang bergigi, klem kecil aja, klik gitu. Jadi ini biar tidak rusak. Ya. Sekitar 3 cm dari titanium adaptor kita klem. Selanjutnya, tadi kan ada 2 kom, 1 buat yang diisi kasa ya, buat ngerendam, gosok. Nah ini
sambungan antara transverset dan titanium adaptor kita gosok kurang lebih 1 menit. Digosok. Ya. Oke. Setelah digosok, ini kita lepas. Ya. Transverset yang lama tadi kita lepas. Ya, kita lepas. Nah, itu tadi bila ini mudah, mungkin seperti ini bisa dengan kasa, pegang kasa kita lepas mudah. Tapi kalau ini susah, ya, karena udah 6 bulan ini kencang, ini bisa dibantu dengan klem, ya. Satu klemnya buat di titanium, ya, atau di adaptor, satu lagi di transverset yang lama. Ini kita bantu buat ngebuka. Selanjutnya, jika sudah terbuka, ini direndam, ya. Ini direndam ujung adaptornya kita rendam, ini sampai masuk semua. Kita rendam, ini kurang lebih kita rendam 5 menit. Ya. Tadi kita gosok 1 menit, kita rendam 5 menit. Dengan betadine, ini harus sampai masuk semua. Nah, setelah direndam tadi, kita siapkan kasa steril, taruh di bawahnya. Ya. Kita taruh di alasin kasa steril. Petugas membuka sarung tangan yang tadi, yang lama, ya. Gunakan cuci tangan dengan hand strap, lalu ganti lagi pakai sarung tangan yang baru. Ya. Selanjutnya lakukan penyambungan, ya, penyambungan transverset. Nah, hasilnya seperti ini, ya, transverset sudah tersambung. Selanjutnya kita ganti, ya, ini tutup, ya, cap yang transparan ini kita ganti cap mini cap yang baru, ya, kita ganti. Ya. Nah, selanjutnya kita rapikan, bersihkan alatnya, lakukan dokumentasi. Lakukan dokumentasi, jadi kapan ini kan ditulis, ya, nanti biar tidak kelewat lagi pasien, karena pasien CAPD kita harapkan tiap bulan harus datang ke center CAPD, yang mana seperti disampaikan Dr. Afiatin tadi, di situ perawat ataupun dokter yang ada di ruangan tersebut, dokter CAPD ataupun DPJP-nya, ya, KGH-nya atau penyakit dalamnya, dia selalu mengkaji pasiennya. Ikut mengkaji pasiennya. Kalau perawat coba buka XCC-nya, jadi perawat akan lihat, ya. Kemudian ada tidak bengkak. Nah, oke. Nah, selanjutnya disimpan di buku CAPD. Nah, ini CAPD, status CAPD-nya, ya. Oke. Oke. Demikian kiat sukses untuk CAPD, ya. Kemudian kita di sana selalu di Poli selalu ada dokter, dan kemudian kita ada di sini dokter kami yang selalu mengingatkan kepada pasien-pasien kami kiat sukses CAPD. Kiat sukses CAPD yaitu yang pertama disiplin. Selanjutnya kenapa harus disiplin? Jadi CAPD itu nggak boleh ganti cairan di sembarang tempat, ya, di teras, ya, di mobil, ya. Kemudian cuci tangan, pakai masker. Kemudian makan. Apalagi pasien yang sudah pernah DAD mungkin setahun 2 tahun, jadi kadang-kadang mereka tuh masih takut makan, ya. Misalnya makan makanan yang berkalium tinggi, misalnya pisang. Kadang-kadang pasien HD itu yang sudah lama ngeliat pisang seperti kayak ngeliat hantu, dia takut. Kenapa? Takut hiperkalemi. Tapi kebalikan, kalau pasien CAPD harus tiap hari makan buah-buahan, terutama yang tinggi kalium. Kemudian satu lagi semangat, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, pengguna CAPD harus semangat. Jadi perawat atau kita, ya, sebagai nakes di CAPD selalu memberikan semangat kepada pasien. Ya, jadi bukan berarti dengan gangguan gagal ginjal Bapak Ibu tidak beraktivitas. Oke. Nah, semoga penyampaian dari saya tadi bermanfaat. Nah, inilah pasien-pasien kami, ya, mereka bersemangat, ya, yang mana mereka sering melakukan pertemuan, ya, pertemuan CAPD, pasien CAPD. Jadi mereka memiliki komunitas. Buat apa? Saling memberi semangat kepada rekan-rekan yang menjalani CAPD. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.